siap, dia nggak akan mau pacaran. Percuma, ngapain pacaran kalau laki-lakinya siap. Kalau dia sudah siap, dia tinggal nyari istri dong. Kalau dia nggak siap, belum bisa punya uang buat nikah, belum bisa punya tahu tinggal di mana, belum siap, dan ciri-cirinya tanya aja, kapan kita mau nikah? Jawabannya, udah jalanin aja dulu. Nanti aja, maybe yes, maybe no. Ya udah bulan Agustus. Tapi tahun berapa? Ya 2024, 2025, 2027, 2030, ya nggak tahu. Nah ini orang-orang nggak siap. Orang-orang nggak siap. Jadi gini, ada orang yang sudah siap tinggal nikah. Orang yang nggak siap tapi mau dapat haknya orang nikah, caranya gimana? Pacaran. Paham sampai di sini ibu sekalian? Ibu-ibu itu punya anak cewek itu berharga. Buktinya apa? Orang sampai mau bayar loh untuk dapat kenikmatan itu. Paham kira-kira saya? Orang di luar sana ada namanya escort girl. Ada namanya pacaran sewa. Mahal nggak kira-kira sewa orang pacaran? Mahal. Di sini udah mulai ada apps yang nyewa pacar. Jadi, gue lagi mau nongkrong nih, belum ada gebetan, belum ada pacar. Lalu gimana caranya? Buka apps tadi, lalu buka. Nah ini cocok nih. Sewanya berapa? Sewanya 1 juta per 16 jam misalnya. Kayak gitu. Sampai bayar loh. Itu tandanya apa? Tandanya perempuan tuh berharga. Dan cewek-cewek tahu nggak bahwa dirinya berharga? Tahu. Makanya di sosial media kadang-kadang buka-bukaan supaya dapat followers. Karena dia tahu cowok nyari. Paham sampai di sini? Oke. Kalau ibu-ibu punya anak berharga, kalau misalnya anak ini mau untuk dilepas, pastikan orangnya itu bisa bayar harganya. Lewat apa? Nikah. Nikah itu artinya komitmen. Tapi kalau cowok nggak mau punya komitmen, maunya adalah ya udahlah, yang penting kalau mau enggak. Bisa dilepas kapan aja, bisa ditinggal kapan aja. Nikah nggak usah mikir dulu. Tapi mau haknya orang yang nikah. Mau pegang tangan, mau kemudian gombal-gombalan, mohon maaf, mau untuk tidur bareng dan segala macam. Ini kan zaman sekarang nih. Gimana caranya? Pacaran solusinya. Jelas sampai di sini? Jadi kalau saya bilang gini, ada orang nyari surganya Allah, ada orang nggak usah bicara surga. Saya mau suami yang baik, saya mau suami yang pintar nyari uang, saya mau suami yang sayang sama saya. Suami selingkuh mau suami selingkuh? Nah kasih tahu tuh sama anak-anak ibu-ibu sekalian, Anda pacaran itu sudah ngelatih laki-laki untuk selingkuh. Ngelatih laki-laki selingkuh. Kok bisa? Sekarang saya mau nanya, selingkuh perlu komitmen? Enggak. Pacaran perlu komitmen? Enggak juga. Yang dipacarin itu sudah dinikahin belum? Belum. Besok kalau dia sudah nikah, dia juga bisa berbuat begitu. Pacaran sama orang lain lagi. Apa salahnya? Sama aja kok. Kan gak ada komitmen juga. Bisa dipahami ya? Berarti kalau ada orang pacaran itu sudah ngelatih dapat cowok yang nggak baik. Kenapa? Ya cowok-cowok yang nggak baik itu yang maunya kayak tadi itu, melakukan tanpa tanggung jawab. Paham sampai di sini? Maka saran saya, kalau memang laki-lakinya serius, ajak dia untuk belajar Islam dulu. Setelah belajar Islam, insya Allah mudah-mudahan kita lihat dia serius atau tidak pada Islamnya. Kalau misalnya serius, baru kemudian lanjut. Kalau tidak serius, jangan lanjut. Tadi apa kata-katanya? Kalau berjodoh nanti aku akan masuk Islam. Kalau tidak berjodoh, mungkin aku akan di dalam agama yang lama ataupun segala macam. Ini termasuk bagian menurut saya yang nggak serius tadi itu. Ini kan ngasih sesuatu yang nggak pasti nih. Pertama, kita bahas dulu tentang jodoh deh. Apa yang dimaksud dengan jodoh itu maksudnya? Jodoh itu adalah ketentuan Allah yang kita jalani setelah kita bermaksimal untuk menaati Allah. Itu jodoh. Jadi kalau kita maksiat, terus kita dapat seseorang, kita nyalainnya jodoh. Bapak ibu sekalian, Anda salah, Anda nyalain Allah. Paham kira-kira? Contoh ya, Ustadz gimana ya Ustadz ya, ini suami saya ini gak ada baik-baiknya Ustadz. Kalau ngomong kasar, kalau kemudian ngasih duit pedit, gitu kan ya. Kalau kemudian minta banyak, ngasih nggak pernah, lalu kemudian dia judi pula, udah judi jualan narkoba, ngelihat cewek matanya jelalatan. Kalau ada pengajian paling belakang, itu pun syukur-syukur Ustadz. Kalau ada dangdutan paling depan, nyawer lagi. Ini nggak ada baik-baiknya nih suami.
pertanyaan saya. Lalu kemudian saya tanya, terus gimana menurut ibu suami kayak gini? Ya gimana ya Ustaz, namanya juga sudah jodoh, namanya juga sudah takdir. Ibu yang nyari masalah tuh ya ibu. Bisa dipahami ya? Karena kenapa? Pertanyaan saya, barang kayak begini dapat di mana? Dapatnya di masjid atau bukan? Yang jelas bukan di masjid lah. Kalau di masjid ya pasti dia suka pengajian. Kalau orang suka pengajian ya nggak akan saweran insya Allah. Makanya cari ini barang dapat di mana. Lah kalau barangnya dapatnya di tempat judi, barangnya dapatnya di pinggiran jalan, barangnya dapatnya di saweran juga atau dangdutan juga, lantas kita bilang ini kodoknya Allah, ini takdirnya Allah. Takdir yang mana? Orang Anda milih sendiri. Bisa difahami sampai di sini? Nah, oke lah nggak apa-apa kita salah, jangan anak kita. Bisa difahami kira-kira saya? Jangan sampai kita bilang kita nyalain jodoh. Oh sudah jodohnya dia sama orang ini. Bukannya kata Ustadz kemarin jodoh itu sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Berarti dia nikah sama yang bukan muslim juga sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Salah paham tentang jodoh. Makanya salah paham tentang takdir. Makanya besok akan kita bahas tentang takdir. Bagaimana caranya mendudukkan takdir itu yang benar. Sehingga kita nggak nyalain Allah dalam perkara-perkara yang kita salah sendiri. Bisa difahami ibu dan bapak sekalian. Jadi kalau saya secara pribadi, yang penting dia belajar Islam dulu. Jangan sampai kemudian nikah dulu baru belajar Islam. Resikonya terlalu besar. Ingat cowok cewek itu beda. Cowok kalau dia misalnya gagal dalam pernikahan, dia cerai dalam pernikahan, cowok itu nggak hilang apa-apa. Hari ini Felix Xiao misalnya cerai dalam rumah tangga, Felix Xiao nggak kurang apa-apa. Tetap aja sama kayak begini. Kalau cewek hilang atau kurang? Hilang dan kurang. Jelas ya? Dan orang-orang ketika nanti mau nikah lagi dengan Felix, mungkin dia nggak akan mikir apapun. Oh, dia sekarang sudah duda, ya, tapi dia duitnya banyak. Tapi dia punya mobil, punya rumah, ya nggak apa-apa. Kalau perempuan, mikir dong. Ada yang perawan, kenapa aku harus milih yang sudah, mohon maaf, yang sudah lewat orang lain dulu, misalnya. Ya itu pembahasan-pembahasan lain lah. Tapi maksudnya gini, kalau kita itu salah, karena kita sudah mencoba taat, itu mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Tapi kalau kita nyari masalah, jangan deh, mudah-mudahan. Nah kalau kayak tadi itu kalau misalnya kita udah tahu orang ya pacaran dan bukan muslim dan belum tentu serius dalam Islam, itu nyari masalah menurut saya.